Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi tentang hambatan dalam berbicara. Tidak semua orang memiliki kemahiran dalam berbicara di muka umum. Namun, keterampilan ini dapat dimiliki oleh semua orang melalui proses belajar dan latihan secara berkesinambungan dan sistematis. Terkadang dalam proses belajar mengajar pun belum bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang merupakan hambatan dalam kegiatan berbicara. Hambatan berbicara terdiri atas hambatan yang datangnya dari pembicara sendiri yang disebut internal dan hambatan yang datang dari luar pembicara atau eksternal. Hambatan internal muncul dari dalam diri pembicara seperti yang pertama misalnya ketidaksempurnaan alat ucap. Kesalahan yang diakibatkan kurang sempurnanya alat ucap akan mempengaruhi keefektifan dalam berbicara. Pendengar pun akan salah menafsirkan maksud pembicara. Yang kedua, penguasaan komponen kebahasaan meliputi lafal dan intonasi, pilihan kata atau diksi, struktur bahasa, dan gaya bahasa. Penguasaan komponen isi meliputi hal-hal seperti hubungan isi dengan topik, struktur isi, kualitas isi, dan kuantitas isi. Hambatan yang keempat dari dalam diri atau internal bisa berupa kelelahan dan kesehatan fisik maupun mental yang sedang kurang. Selanjutnya, hambatan eksternal. Hambatan ini kadang-kadang muncul dan tidak disadari sebelumnya oleh pembicara. Hambatan eksternal meliputi suara atau bunyi, kondisi ruangan, media, pengetahuan pendengar, gerak, dan jarak. Kita mulai dari suara atau bunyi. Hendaknya pembicara harus berani dan siap mental dalam menghadapi suara-suara sumbang dari para pendengar yang bisa membuat mental turun. Bagaimana dengan kondisi ruangan? Kegaduhan, keributan-keributan kecil yang terjadi di ruangan bisa sedikit membuat konsentrasi buyar. Pembicara harus fokus pada apa yang dibawakannya, harus bisa mengondisikan pendengar supaya tetap tenang dan tertib. Hambatan berupa cahaya dapat terjadi jika pembicaraan dilakukan di bawah cahaya. Dapat terjadi jika pembicaraan dilakukan di malam hari atau ruang yang gelap tanpa pencahayaan. Bagaimana dengan media? Dalam menyampaikan berita, pembicara harus menyiapkan media-media pendukung supaya komunikasi berjalan lancar tanpa hambatan. Lalu, pengetahuan pendengar. Pembicara yang baik adalah pembicara yang mampu mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki para pendengarnya, sehingga apa yang disampaikannya bisa dipahami para pendengar dan juga tidak terjadi salah komunikasi. Hambatan berupa gerak sering terjadi dalam berbicara informal, misalnya di atas bus, kereta, atau pesawat, sedangkan pada kondisi formal jarang dijumpai. Yang terakhir, hambatan eksternal, hambatan berupa jarak. Hal ini sering terjadi jika pendengar atau pembicara tidak memperdulikan pentingnya pengaturan jarak bicara antara pembicara dengan pendengar, sehingga bisa jadi tidak terdengar karena jaraknya terlalu jauh atau terlalu nyaring padahal berdekatan. Itu bisa jadi hambatan eksternal. Baik, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.